Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zaid atau Sabir dari kelas IF 410 dengan NIM 13011194074. Di sini saya akan menjelaskan alur pengerjaan tugas besar machine learning pertama, yaitu clustering-nya. Langsung saja, saya mengerjakannya di Google Colab dan menggunakan bahasa Python. Untuk datasetnya sendiri saya upload di GitHub, lalu saya import menggunakan raw datanya. Nah, pertama-tama saya mengimpor datanya menggunakan link dari raw data yang sudah ada di GitHub. Lalu setelah import saya menggunakan, di sini saya importnya pakai command read underscore csv ya. Lalu setelah datanya diimport, saya melakukan pre-processing ya. Pre-processing pertama saya melakukan drop untuk 3 kolom, yaitu ID tertarik dengan SIM. Untuk kolom ID saya menghapusnya karena sudah ada 2 indeks. Jadi saya hanya membutuhkan 1 indeks di program ini. Lalu saya mendrop ID tertarik karena tuntutannya itu membuat program yang dapat menilai apakah pembeli tersebut ingin membeli kendaraan baru dengan tidak melihat data tertarik. Lalu saya mendrop juga kolom SIM ya, karena karena untuk pada kenyataannya pelaku jual beli mobil itu tidak melihat kepemilikan SIM pada calon pembelinya. Lalu saya melakukan missing value check di sini ya. Missing value check-nya kita kalkulasi, lalu saya melakukan command drop now untuk menghapus data yang terdapat missing value di dalamnya. Lalu saya membuat data berbentuk teks menjadi data numerik agar dapat dibaca oleh mesin. Dan juga jika datanya numerik akan sangat lama mesin ya. Datanya juga gampang untuk dibaca oleh mesin seperti itu. Nah, dengan menggunakan komen variable.replace untuk 3 kolom, yaitu kolom kolom jenis kelamin, kolom umur kendaraan, dan kendaraan rusak. Setelah itu saya mengatasi outliers ya. Di sini ternyata yang ada outliersnya itu adalah premi. Saya hapus outliersnya menggunakan interquartile agar interquartile dengan batas bawah Q1, batas atas Q3, agar data yang ada di dalam premi itu tidak melebihi batas bawah sama batas atas. Nah, di sini batas atasnya itu 600 sekian ya. 61.000 sekian, dan batas bawahnya 1.900 sekian. Nah, lalu setelah saya fix outliernya jadi seperti ini premi. Lalu untuk data kita masuk ke bagian data exploration. Di sini saya menggunakan heat map untuk mencari korelasi data dengan nilai yang tertinggi. Nah, di sini saya menggunakan data kontinu dan data dengan variasi lebih dari 3 variasi ya. Nah, agar penyebaran datanya mudah dibaca seperti itu. Di sini saya menampilkan umur, kode daerah, premi, karena penjualan, dan lama berlangganan. Nah, lalu setelah itu saya mengambil data terbesar ya. Di sini data dengan nilai korelasi terbesar yaitu umur dengan premi. Lalu saya lakukan splitting data, masukkan ke variabel X dan Y. Nah, lalu saya lakukan scaling pada 2 data tersebut. Nah, setelah itu saya lakukan visualisasi data dengan metode scatterplot. Nah, hasilnya seperti ini. Setelah itu kita dirasa eksplorasi datanya sudah cukup. Nah, kita masuk ke k-means ya. Nah, pertama-tama kita menginisiasikan centroidnya. Nah, lalu kita tes dengan K sama dengan 2 ya, X-nya dulu. Dengan K sama dengan 2 agar memiliki 2 centroid. Nah, hasilnya jadi seperti ini. Nah, lalu kita melakukan kalkulasi data ya pada X ini. Kalkulasi data. Setelah itu saya melakukan
Data melakukan data membership ya, maksudnya kita mencari keanggotaan di sini. Maka dari itu saya menambahkan kolom cluster di sini. Kolom cluster itu adalah berisi indeks minimum dari setiap data yang ada, data yang sudah diambil tadi sebelumnya, yang XY. Lalu setelah itu saya tes dengan memvisualisasikannya menggunakan scatter plot, dan hasilnya seperti ini. Sudah terlihat data yang terbaginya. Lalu setelah kami tes dengan scatter plot yang ada, saya membuat centroid baru ya. Lalu saya melakukan clustering. Nah, di sini clusteringnya setelah functionnya dibuat, saya tes lagi menggunakan K yang bernilai 2. Nah, jadilah scatter plotnya seperti ini ya. Centroidnya lumayan terpaut jauh. Nah, setelah itu untuk mencari K dengan nilai yang optimum, pertama-tama saya menggunakan membuat function SSE atau sum square error. Nah, lalu saya membuat function WCSS juga untuk mencari nilai distorsi pada setiap K-nya. Nah, nilai distorsi ini semakin kecil nilai distorsinya, maka K tersebut bisa dikatakan optimal ya. Nah, lalu data tersebut kita visualisasikan, data distorsi tersebut kita visualisasikan jadi seperti ini. Nah, ternyata yang menurut visualisasinya yang optimum itu 8 sampai 10 ya. Kita lihat juga di nilai distorsinya juga kecil, sekitar kisaran 2000. Setelah itu untuk eksperimennya saya membandingkan distorsi yang besar ya, K-3 yang seperti ini, dengan saya juga membuat scatter plot dengan K yang nilai distorsinya kecil, seperti data 8, data 9, dan data 10. Terlihat bahwa yang nilai K dengan nilai distorsi yang kecil tuh penyebaran datanya tuh lebih rapi dan lebih luas ya, dan datanya pun mudah dibaca seperti itu ya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.